Dalam konteksnya zakat fitrah berarti adalah zakat untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah harta dan jiwanya. Waktunya adalah paling akhir sekali sebelum khatib atau imam naik mimbar. Tapi pada prakteknya zaman sekarang sudah jauh hari sebelum sholat id dilakukan, orang sudah mulai berbondong-bondong untuk melakukan zakat fitrah. Maka kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya manfaat dari zakat fitrah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang budiman, kesempatan kali ini kami akan membawakan tema zakat fitrah dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang maha mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk mengeluarkan zakat. Dalam konteksnya, zakat fitrah berarti adalah zakat untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah harta dan jiwanya. Oleh karena itu, dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya agar menunaikan zakatnya. Kapan itu? Waktunya adalah paling akhir sekali sebelum khatib atau imam naik mimbar. Tapi pada prakteknya zaman sekarang sudah jauh hari sebelum sholat id dilakukan, orang sudah mulai berbondong-bondong untuk melakukan zakat fitrah. Maka kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya manfaat dari zakat fitrah? Mari kita bahas. Di antaranya adalah ada beberapa manfaat. Di samping manfaat yang begitu banyak, sebutlah 3 manfaat. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasannya zakat fitrah ini menyempurnakan dari puasa orang yang beriman, malakala ada dalam kegiatan puasanya hal yang kurang atau kurang sempurna, maka dengan mengeluarkan zakat ini menjadi penyempurna bagi puasanya. Baik itu kurangnya dari segi ibadahnya, kurangnya dari segi semangatnya, atau kurang dari segi sosialnya. Maka zakat fitrah menjadi komplementer atas puasa orang-orang yang beriman dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang beriman. Bagaimana tidak, dengan mengeluarkan zakat ini adalah bagian daripada pilar iman dan juga rukun Islam yang berikutnya setelah menunaikan sholat kemudian mengeluarkan zakat. Maka ini penyempurna bagi puasa orang-orang yang beriman, sehingga ditambah dan dengan zakat ini akan menjadi manfaat yang berikutnya. Apa itu? Yang berikutnya adalah manfaatnya untuk melihat dan berbagi kepedulian sosial kepada orang-orang yang ada di sekitar. Siapa itu orang yang di sekitar? Orang-orang yang ada di tetangga kita, baik itu tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Sehingga manfaat yang ketiga daripada zakat fitrah adalah orang yang kurang mampu di hari itu mampu juga atau merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Kita sebagai seorang muslim tentu ingin bahwa kebahagiaan di hari fitri itu juga menebar kepada saudara-saudara kita yang lain. Bisa dibayangkan apabila misalnya di hari raya kita makan, minum enak, buka, kemudian juga bersilaturahmi dengan sanak saudara, tapi ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung tidak bisa merasakan itu. Maka dengan adanya jembatan zakat fitrah ini menjadi jembatan yang sangat baik sekali untuk menjadi penyambung kebahagiaan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Dan zakat fitrah ini diwajibkan tidak hanya bagi orang dewasa saja. Rasulullah bahkan menyebutkan
bagi anak kecil dan orang dewasa, orang sudah besar. Baik itu merdeka maupun hamba sahaya. Coba lihat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Artinya mereka yang semuanya mampu, mempunyai kelebihan di hari raya, maka mereka termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Pada zaman dahulu, zakat fitrah itu bentuknya adalah makanan pokok. Dalam riwayatnya, Rasulullah dan para sahabatnya, karena makanan pokoknya itu ada yang kurma, kemudian gandum, kemudian ada juga anggur yang dikeringkan, maka pada zaman itu mengeluarkannya adalah dari bahan pokok. Nah, zaman sekarang bahan pokok kita apa nih? Kalau di Indonesia tentunya mayoritas makannya nasi ya, makannya beras. Maka yang dikeluarkan adalah beras. Beras apa? Beras yang biasanya dimakan sehari-hari oleh satu keluarga. Jadi ibaratnya kalau para pemirsa ini makan beras yang premium, maka yang dikeluarkan juga wajib beras yang premium. Kalau yang dimakan adalah biasanya beras yang biasa saja, yang standar, maka yang dikeluarkan juga semisal seperti itu. Jangan sampai yang biasa dimakan beras premium, tapi giliran mengeluarkan zakatnya beras yang standar-standar saja. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Melihat. Oleh karena itu, ada juga yang bisa memudahkan. Kalau kita lihat di hukum fikih zakat, itu ulama kontemporer kemudian mempermudah. Kalau misalnya kita kesulitan untuk membawa beras, kemudian datang membawa beras dan diserahkan kepada amil zakat untuk nanti dibagikan, bentuknya beras ini menyulitkan, maka ada salah satu pandangan dari mazhab fikih untuk nanti bisa diganti dengan uang. Nah, apalagi sekarang banyak lembaga-lembaga yang juga menerima uang. Baik itu datang langsung maupun dengan transfer atau bayar pakai kris dan lain sebagainya. Metode alat pembayaran banyak sekali. Dengan kemudahan-kemudahan itu, maka kiranya tidak ada lagi alasan untuk kita mangkir dari zakat fitrah ini. Mudah-mudahan dengan kita membayar zakat ini, harta kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu tetangga dekat maupun tetangga jauh, juga merasakan kebahagiaan yang sama di hari yang fitri. Indahnya Islam. Kita merasakan keindahan kebahagiaan, dan orang-orang di sekitar juga merasakan keindahan dan kebahagiaan. Maka kembalilah kita menjadi fitrah. Karena fitrah manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang saling berbagi, saling berempati, tidak hanya bahagia sendirian, tetapi juga dia membagi kebahagiaannya bersama orang-orang terdekat. Mudah-mudahan tahun ini kita diluaskan rezekinya dengan mengeluarkan zakat kita dan semakin membuat hati kita welas asih dan mampu berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Indonesia, negara yang makmur, kemakmuran kita bagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Duafa. Mudah-mudahan zakat ini semakin culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.